فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita masih berada pada kajian kitab Tauhid yang kita tegakkan setiap harinya ba'dal maghrib sambil kita tengah waktu salat Isya. Sebuah kajian dengan materi pengesahan Allah dari kitab yang ditulis oleh Al-Mujaddid Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih. Yang mana pada dua malam terakhir satu bab telah kita selesaikan tentang maja'a filam, apa yang datang tentang kata atau penggunaan kalimat seandainya, andai kata atau jikalau. Dan kalau kita kaji penjelasan lebar bahwasanya ternyata dalam kalimat kita hal ini terdapat indikasi menyimpang dari kemurnian tauhid dalam pelaksanaan bila menolak dan tidak menerima takdir atau keputusan Allah. Kita sebutkan juga bahwasanya penggunaan kata la tidak dengan tujuan untuk penggunaan kata jika seandainya ada kata dengan tujuan untuk pemberitaan tersebut tidak terlarang. Kita akan masuk pada judul bab baru pada pertemuan kita malam hari ini. Kata sang penulis bab as-sabi'atu wal khamsun. Bab yang ke-57, an-nahyu an sabbil ar-rih. An-nahyu an sabbil ar-rih. Nah, larangan tentang mencela angin. Larangan tentang mencela angin. Pertama-tama seperti biasa bahwa bab ini keterkaitan dengan kitab tauhid secara umum. Sebelum kita baca landasan hukumnya berupa hadis nanti. Hadis ini berkaitan dengan kitab tauhid tentang larangan mencela angin. Akan datang dari hadis bahwasanya angin adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bergerak sesuai dengan perintah dari Allah. Dia datang dan pergi, berhembus dan dia berdasarkan perintah dari Allah. Artinya kalau mencela angin berarti mencela yang memerintahkannya. Akan kita jumpai nanti dalam Quran Karim bahwasanya angin
adalah makhluk ciptaan Allah, terkadang dijuluki bala tentara Allah yang bergerak dan dia berhembus dan dia berdasarkan perintah dari Allah. Kalau mencela angin berarti mencela yang memerintahkannya. Nah, kemudian mencela Allah kalau sudah hukumnya bahwasanya ini mencela Allah. Dari sisi ada yang kita dapati juga dari pembacaan hadis beserta masailnya. Kalau pada beberapa bab yang sebelumnya beliau menyinggung tentang waktu, pada perbincangan kali ini pun sama materinya. Mencela waktu berarti mencela yang mengatur waktu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mencela angin berarti mencela juga yang memerintahkan untuk berhembus dan dia bergerak dan diamnya angin, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kita baca landasan hukumnya sebuah hadis dalam bab ini. An Ubay radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab. Dari Ubay bin Ka'ab semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, la tasubbur rih fa idza ra'aitum ma takrahuna faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Nah, kita perhatikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Ubay bin Ka'ab semoga Allah meridhoinya, janganlah kalian mencela angin. Jangan mencela angin. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bersembus dan dia bergerak dan dia dengan perintahnya. Apabila kalian melihat sesuatu yang kalian benci, apabila kalian melihat sesuatu yang kalian benci dari angin, datang angin yang mungkin bisa mencelakai, fakulu maka ucapkanlah doa ketika mendapati angin. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih. Ya Allah, kami minta kepada Engkau kebaikan dari angin ini. Wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi, serta kebaikan yang terdapat di dalamnya, kebaikan yang dia diperintahkan untuknya. Akan datang nanti dari Al-Quran Al-Karim zahir bahwasanya tujuan diciptakannya angin, entah itu kebaikan atau keburukan, bisa mendatangkan rahmat kasih sayang Allah atau musibah dan malapetaka. Wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha, dan kami berlindung kepada Engkau dari kejelekan angin ini, kejelekan apa yang terdapat di dalamnya, wa syarri ma umirat bihi, dan kejelekan apa yang dia diperintahkan dengannya berupa siksaan, adab, musibah. Dan umat terdahulu ada yang Allah Subhanahu bisa binasakan mereka dengan angin. Jadi sampai di sini hadisnya, kata sang penulis redaksi hadis wa sahhahahu at-Tirmidzi. Hadisnya disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang makna kandungan hadis ini berkaitan dengan judul bab di atas, hadis ini datang dengan sanad yang lemah, mauquf sampai kepada Ubay bin Ka'ab. Artinya hadis ini dengan sanad yang di depan kita ini adalah ucapannya Ka'ab, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanad yang di depan kita ini hadisnya mauquf, dan mauquf min qismil dhaif. Mauquf termasuk satu kategori di antara sekian banyak kategori hadis yang lemah. Namun hadis ini dikuatkan oleh beberapa jalan yang lainnya dan dari beberapa sahabat yang berbeda sandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti dari Abu Hurairah,
datang dari Aisyah. Sebagian ulama mensahihkan hadis ini dengan syawahid, dengan penguat. Hadis yang marfu sampai kepada Rasulullah SAW dari jalannya Abu Hurairah dan Aisyah riwayat Imam Ibnu Sunni, An-Nasai dan beberapa imam yang lainnya. Al-muhim kesimpulan dari hadis ini marfu dan hadisnya sahih dengan kumpulan jalan yang datang menguatkannya. Kemudian keterkaitan antara judul bab dengan hadis yang penulis bawakan jelas dan gamblang sekali tentang larangan mencela angin yang penulis simpulkan dari lafaz hadis Nabi SAW, la tasubur, jangan mencela angin. Nah, jangan mencela angin. Karena dari hadis yang telah kita baca, bahasanya angin adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk kategori bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dia bergerak dan dia berhembus dan berdiam adalah dengan perintah dari Allah. Ketika mencela angin berarti mencela yang memerintahkannya. Nah, ketika mencela angin berarti mencela yang memerintahkannya untuk berhembus, untuk diam, untuk bertiup, untuk bergerak dan seterusnya. Sama kita contohkan kecil bahwasanya misalnya seseorang dari anak kecil diperintahkan oleh orang tua untuk melakukan satu kebaikan yang menurut kita mungkin kejelekan. Nah, kemudian kita menuding bahwasanya anak tersebut salah dengan perbuatan yang diperintahkan oleh orang tuanya desa tersebut, berarti secara langsung atau secara tidak langsung maksud kami pun ikut mencela orang tua yang memerintahkan anak tersebut. Dan semana dengan apa yang datang dari makna hadis ini tentang mencela angin. Sebelum kita membaca masail yang beliau bawakan dalam bab ini yang hanya terdapat 4 masail yang diambil dari judul bab serta landasan hukum. Barakallahu fikum jami'an bahwasanya angin menurut Al-Qur'anul Karim datang dengan 2 lafaz. Yang pertama rih, yang kedua adalah riyah. Rih lafaz tunggal, riyah lafaz majmu' jamak. Kemudian setelah kita tengok di antara datang lafaz rih dan riyah, sekitar lafaz rih datang 10 tempat dalam Al-Qur'an. Lafaz riyah datang dalam 18 tempat. Sebagian ulama menyimpulkan bahwasanya ketika penyebutan angin datang dalam konteks kalimat rih dengan bentuk tunggal, meskipun tidak seluruhnya tapi kebanyakannya adalah datang dengan penyebutan rih, angin berupa siksaan Allah, angin jelek berupa musibah, malapetaka, bencana, hukuman dari Allah kepada sekelompok kaum. Adapun datang dengan lafaz riyah dengan lafaz majmu' isim jamak, meskipun tidak seluruhnya tapi kebanyakannya datang dalam bentuk angin rahmat, angin yang datang membawa kebaikan dan keberkahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur akha 'adin id anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nudur min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah." Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, "Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum fihi rihum fiha adabun alim." Allah menyebutkan tentang lafaz riyah. Allah sini bahwasanya di dalamnya terdapat siksaan yang pedih. Tudammiru kulla syai', menghancurkan segala sesuatu. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Akhirnya tidak terlihat kecuali tempat tinggal mereka. Ya, adapun penghuninya
penduduknya negeri tersebut telah binasa. Farsalna alaihim rihan sorsoron fi ayyamin nafisat linudhiqahum ba'dal adzabil khizy fil hayatid dunya. Juga penyebutan tentang ri datang dengan konteks konotasi siksaan, musibah, azab. Kita katakan tidak seluruhnya namun kebanyakannya. Nah, sebagian mereka menurut ilmu hay'a, bahasa kita ilmu sains atau pengetahuan alam, kenapa gerangan rih yang dalam Al-Quran dengan lafaz tunggal adalah bentuk siksa dan adab dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan riyah yang maknanya majmu', lafaz majmu' datang dengan konotasi kebaikan, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka kelopkan dengan ilmu sains atau ilmu hay'ah, ilmu tentang alam semesta. Nah, rih yang dimaksud dengan satu angin dengan lafaz tunggal, rih yang datang dari satu arah, memiliki kekuatan berhembus tak terbendung. Sedangkan riyah dengan lafaz majmu', nah, adalah kumpulan angin yang datang dari beberapa mata angin, meskipun dengan kadar yang lebih banyak, tapi hembusannya tidak terlalu kuat, lain daripada satu arah mata angin yang berhembus. Nah, bisa jadi datang dari depan dan belakang, makanya saling bertolak belakang, tidak memiliki kekuatan. Sedangkan datang dari satu arah tanpa ada yang menghadang dari depan, inilah nah angin yang datang dalam bentuk siksaan, musibah, malapetaka, menghancurkan seluruhnya. Mereka sebutkan demikian. Dari sini kita ambil pelajaran barakallahu fikum bahwasanya ternyata rih, angin yang mungkin sebagian orang mencela tentang larangan dalam hadis ini ada manfaatnya, selain juga ada dorornya. Makanya dari hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika datang angin yang mungkin kita khawatirkan tentang kejelekan yang bisa timbulkan akan angin tersebut, berdoa kepada Allah mudah-mudahan angin datang dengan angin yang kebaikan, bukan angin siksaan. Nah, makanya berlindung dari kejelekan angin tersebut. Kalau kita pandang bahwasanya angin tujuannya sangat banyak. Nah, angin di antara tujuannya adalah bisa membawa hawa dingin pada sebagian tempat yang mungkin terjadi musim panas, karena angin tujuannya di antaranya adalah membawa awan yang membawa gumpalan angin untuk menurunkan air hujan di sebagian tempat yang mungkin terjadi musim panas atau kemarau berkepanjangan. Angin di antara tujuannya juga adalah yang dibutuhkan oleh umat manusia, udara. Angin di antara tujuan lainnya adalah dibutuhkan oleh orang-orang melakukan perjalanan mengarungi samudera dengan kapal layar, membutuhkan angin. Dan dalam Al-Quran disebutkan akan hal tersebut. Angin juga bahkan dibutuhkan bukan cuma untuk umat manusia, Bani Adam, bahkan dibutuhkan juga oleh tumbuh-tumbuhan. Sebagian jenis tumbuh-tumbuhan mereka berkembang biak dengan cara ini, menerbangkan kelopaknya ke sari bunga tanaman yang lain dengan perantara angin. Subhanallah, ternyata ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini yang mungkin sebagian orang tidak mengkajinya lebih mendalam, jadi tidak tahu. Bahwa dalam terdapat manfaat yang begitu banyak. Baik itu apa yang kita sebutkan sebagiannya dan apa yang belum sempat kita sebutkan yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Makanya jangan mencela angin. Nah, jangan mencela. Karena angin ternyata memiliki manfaat. Dan dianjurkan bila datang hembusan angin yang mungkin kita khawatirkan bahwasanya itu adalah angin yang bisa jadi angin yang buruk, berdoa kepada Allah, minta mudah-mudahan angin tersebut Allah jadikan angin yang datang dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Dikarenakan kita jumpai dari dalam Al-Quran bahwasanya angin juga bisa berupa azab, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'adiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Ada di antara kaum yang Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka dengan angin.
Tidak sering kita dengar bahwasanya ada bencana angin seperti angin ribut, angin topan, angin tornado, angin puting beliung. Nah, angin yang membawa suhu panas, angin yang membawa debu seperti di sebagian padang pasir. Angin adalah bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum ijja'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna khabira." Subhanallah. Allah menerangkan tentang bahwasanya angin juga adalah bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ahzab, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian ketika datang kepada kalian bala tentara musuh. Dalam surat Al-Ahzab, rombongan yang datang dari beberapa kabilah, datang dari kufar Quraisy, dengan provokator dari kaum Yahudi di Khaybar, kemudian Bani Ghatafan dan beberapa kabilah Badui lainnya di sekitaran Jazirah Arab. Mereka datang menyerang kota Madinah dengan jumlah yang berkali-kali lipat pasukan personil kota Madinah kaum muslimin. Mereka nggak sanggup untuk menghadapi dengan fisik. Namun bala tentara Allah Subhanahu wa taala berupa angin datang kepada mereka, mengobrak-abrik perkemahan mereka. Perbekalan safar mereka diterbangkan oleh angin milik Allah Subhanahu wa taala, bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Ija'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim rihan, ketika datang kepada kalian bala tentara dan kami datangkan kepada mereka angin. Angin mengobrak-abrik perkemahan mereka. Angin adalah bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Angin adalah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan ini beberapa alasan yang disebutkan. Kalau kita menyimpulkan bahwa yang pertama, angin adalah berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan dicela. Ketika mencela angin berarti mencela yang memerintahkannya. Angin terkadang datang dengan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, ada manfaat dan gunanya. Makanya jangan mencela sesuatu yang terdapat manfaat dan gunanya. Kemudian angin juga adalah di sini kita bala tentara Allah yang datang dengan tujuan untuk membinasakan, mencelakai orang-orang yang musuhi agama Allah Subhanahu wa taala dan pemikul agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu jalan keluarnya adalah berdoa, meminta kebaikan dari angin yang mungkin kita khawatirkan akan dampak buruk yang bisa ditimbulkan darinya. Adapun terkaitan dengan kitab tauhid tadi kita sebutkan bahwasanya angin perintah dari Allah. Ketika mencela angin berarti mencela Allah ini menggugurkan tauhid atau mengurangi, mencoreng kemurnian tauhid. Fihi masail, kita akan baca masailah. Terdapat 4 masail di dalamnya. Al-ula yang pertama, an-nahyu an sabirri, larangan untuk mencela angin. Dari hadis telah kita sebutkan, hadisnya Ubay bin Ka'ab, hadisnya mauquf. Namun datang syahid penguat akan hadis ini yang marfu dari jalan Abu Hurairah dan Aisyah, mengangkat derajat hadis ini menjadi sahih. Dan hujjahnya boleh. Setelah kita menyimpulkan bahwasanya hadisnya bisa dijadikan sebagai hujjah, beberapa di antaranya larangan untuk mencela angin. Dan larangan ini adalah katanya haram, tidak boleh. Larangan mencela angin sampai bertingkatan keharaman. Tidak boleh untuk mencela angin. Dengan alasan-alasan yang tadi telah kita sampaikan di depan. Sampai dengan tidak boleh mencela waktu. Karena waktu adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tidak boleh untuk mencela angin. Karena angin adalah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. As-tsaniyah yang kedua, al-irsyad ila al-kalamin nafi' idza ra'a al-insana ma yakrah. Arahan kepada perkataan yang bermanfaat. Bagi siapa? Bagi seseorang yang melihat sesuatu yang mungkin dia benci. Di awal kitab tauhid, di awal-awal pembahasan. Datang tentang tayyur. Tulis di dalamnya lagi sampai nulis. Bahasa Nabi SAW menyenangkan at-tafa'ul. Tafa'ul. Jadi kemudian beliau kalamun hasan. Ucapan-ucapan yang baik dalam bahasa kita. Yang mengungkapkan tentang optimisme. Positif dalam berpikir. Jangan dekati. Termasuk ini, ketika datang sesuatu mungkin yang kita tidak sukai, kita tidak benci,
Nah, jangan mengucapkan kata-kata yang mungkin bisa menyebabkan perkataan kita adalah doa yang mengantarkan kepada kejelekan, keburukan, dua hasil dari doa tersebut. Jadi ketika terjadi sesuatu, ucapkan dengan kata-kata yang baik. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Apalagi doa ini sangat indah, sangat bagus. Ya Allah, kami minta kepada Engkau kebaikan angin ini serta kebaikan yang terdapat di dalamnya serta kebaikan apa yang jadi perintahkan dengannya. Kami berlindung kepada Engkau wahai Allah dengan kejelekan dari angin ini serta kejelekan yang terdapat di dalamnya dan kejelekan api yang jadi perintahkan dengannya. Nah, itu berdoa. Doa termasuk at-tafa'ul, kalamun hasan. Daripada berkeluh kesah bahkan pada hal-hal yang mungkin belum terjadi, datang awan gelap, kemudian mengucapkan kata-kata yang bisa jadi berbentuk doa kejelekan. Daripada mengucapkan kata tersebut, lebih baik mengucapkan kata-kata yang bernilai positif. As-salisah yang ketiga, al-irsyad ila annaha ma'murah. Arahan berbentuk pelajaran. Kalau di atas tadi berbentuk na'am, arahan berbentuk anjuran untuk mengatakan kata-kata yang baik seperti doa dan semisalnya. Kalau yang ini al-irsyad ila annaha ma'murah. Arahan dalam bentuk pemahaman bahwa angin adalah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, angin diperintah oleh Allah. Artinya, kalau mencela angin, padahal angin adalah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti secara tidak langsung juga mencela zat yang memerintahkannya, yaitu mencela Allah Subhanahu wa taala. Datang kisah dari dalam Sahih Nabi SAW pernah menceritakan tentang kisah Nabi Yusha, dia dengan bala tentaranya. Nah, ketika ingin menyerang suatu kampung, terjadi peperangan antara mereka dengan musuh-musuh mereka dari musuh-musuh dakwah. Nabi Yusha berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berbicara kepada matahari, innaki ma'mur wa ana ma'mur. Nah, wahai matahari, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau pun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Yusuf memerintahkan untuk berdoa kepada Allah untuk menahan matahari agar tidak berjalan. Jadi masih tersibukkan dengan peperangan, jangan sampai tiba waktu ibadah masih tersibukkan dengan peperangan, ibadah dia terbengkalai. Akhirnya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, wahai matahari, engkau diperintah oleh Allah, aku pun diperintah dengan wahyu. Berhenti sejenak, biarkan kami selesaikan urusan kami dengan musuh-musuh kami. Setelah selesai, untuk berjalan kembali dan masuk waktu sholat, kami akan melaksanakan apa Allah perintahkan kepada kita untuk sholat. Makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti angin, matahari, bulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dzalika takdir. Matahari adalah jalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga tentang bulan datang dengan takdir. Wal qamara qaddarnaha manazil hatta 'ada kal urjunul qadim. Matahari ciptaan Allah Subhanahu wa taala bergerak dengan perintah dari Allah. Bulan ciptaan Allah Subhanahu wa taala bergerak dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bumi, langit dan alam semesta seluruhnya, mereka adalah perintah, bergerak dengan perintah Allah, termasuk angin. Ar-rabi'ah yang keempat, annaha qad tu'mar bi khairin wa qad tu'mar bi syarr. Nah, ini datang dari Al-Qur'an. Yang keempat, bahwasanya terkadang matahari, angin, terkadang angin ini diperintah oleh Allah dengan kebaikan. Yang memerintah adalah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang juga diperintahkan oleh Allah untuk kejelekan. Jadi dua makna yang datang dalam penyebutan angin di dalam Al-Qur'an dengan konotasi ini. Itu kebaikan yang dapat manfaat bagi umat manusia di dalamnya atau juga keburukan. Sebagian telah kita singgung tadi di depan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, angin atau udara dibutuhkan oleh umat manusia. Mereka bernafas dengannya, dengan perantaranya bisa mengeringkan yang mereka butuh untuk mengeringkannya. Bisa menjalankan kapal dengan kekuatan angin seperti kapal layar. Bahkan juga dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan seperti dalam proses berkembang biak. Terkadang juga datang dengan keburukan. Angin bisa berubah menjadi keburukan, datang dengan bencana, malapetaka,
Yang kita ketahui bersama bahwa terkadang angin tersebut bisa berubah menjadi angin topah, angin ribut, angin tornado, angin puting beliung. Nah, seperti sebagian umat terdahulu Allah binasakan mereka dengan angin. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam, Allah binasakan mereka dengan angin yang kencang. Fahal tara lahum min baqiyah. Nah, mungkin cukup apa yang telah kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini. Satu bab tentang larangan mencela angin. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita ambil dari judul bab yang lain pula. Wallahu taala a'lam bishawab. Dan kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.